Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku kelas 9, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah, Bapak ucapkan selamat untuk kalian yang sudah berhasil naik ke kelas 9. Dan di kelas 9 ini nanti masih dengan Bapak Andi Ardiansah yang akan mengajar kalian mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kalian harus tetap semangat walaupun keterbatasan menimpa kita semuanya. Semoga Allah segera angkat penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu bab-bab apa saja yang akan kita pelajari di semester ganjil semester 1 ini nanti. Ya. Yang pertama, insya Allah kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir pada bab 1, yaitu tentang kiamat. Yang kedua, bab 2, perilaku jujur dan menepati janji. Ya, anak-anak kelas 9 pasti ada nih yang sering menepati janji. Alhamdulillah ya. Bab ketiga, hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Bab keempat tentang zakat. Nanti akan ada pembagian zakatnya. Kemudian haji dan umroh. Mungkin teman-teman kelas 9 di sini sudah ada yang umroh ya. Kemarin kelas 8 sudah ada yang umroh, alhamdulillah, ke tanah suci. Yang bab ke-6, sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara. Nanti kita akan belajar sejarah bagaimana sih awal masuknya Islam ke Indonesia. Nah, itu akan kita bahas di bab 6 nanti. Kemudian bab ke-7 ada optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan untuk pembukaan. Bisa kalian lihat di buku LKS kalian di halaman 2. Untuk selanjutnya, Bapak akan sedikit membahas mengenai bab 1, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Tentu kalian sudah tahu pengertian dari iman. Iman artinya adalah percaya. Hari akhir, apa itu hari akhir? Hari akhir disebut juga dengan kiamat, yang artinya adalah musnahnya seluruh alam jagat raya ini, termasuk beserta isi-isinya, termasuk kita manusia di muka bumi ini. Kiamat itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kiamat kecil. Kiamat kecil yang disebut dengan kiamat sugro. Dan yang kedua ada kiamat besar yang disebut dengan kiamat kubro. Kiamat kecil sudah banyak terjadi di muka bumi ini. Salah satu contohnya adalah kematian. Hampir setiap hari ada yang namanya kematian. Kemudian ada lagi gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan kiamat kecil. Namun untuk kiamat besar, kiamat kubro, Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa kiamat besar ini nanti akan ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda kiamat besar yang dijelaskan dalam sebuah hadis itu ada 10 ya. Yang pertama yaitu munculnya matahari dari sebelah barat. Ketika matahari telah muncul dari sebelah barat, maka dipastikan kiamat akan segera terjadi. Yang kedua yaitu keluarnya asap yang disebut dengan dukhon.
asap ini nanti akan keluar selama 40 hari 40 malam yang akan menghentikan seluruh kehidupan di muka bumi ini. Listrik tidak dapat berfungsi, manusia kelaparan, manusia pada kebingungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, muncul suatu hewan. Yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, munculnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Yang keenam, munculnya Dajjal. Yang ketujuh dan 8, 9 yaitu terjadi gerhana berturut-turut di barat, di timur, dan di Jazirah Arab sana. Kemudian yang ke-10, keluarnya api dari Qa'ru Adnin. Itu tanda-tanda kiamat besar, bisa kalian baca dan pelajari di buku kalian. Bagaimana kita menyikapi hal itu dengan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bertaubat dan sedikit melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, cukup sekian pembahasan tentang hari akhir. Bapak akan lanjutkan di lain kesempatan. Kalian tetap semangat belajarnya. Jika tidak hadir, mohon memberikan informasi atau izin. Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.